Selamat juga. Selamat. Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Insyaallah. B. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Kaifa asbahtum jami'an? Alhamdulillah. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Wallahi saya sangat bahagia sekali bisa tahun ini silaturahmi lagi ke Masjidil Bahir dan juga pada jamaah kita yang lain. Alhamdulillah, bapak-bapak, saudara-saudara, saya selama 11 kali, ini yang 11 nih, pulang kampung ceritanya nih, ke Amerika ini termasuk yang paling mudah perjalanannya. Ya, saya kemarin di imigrasi itu diperiksa cuma 2 menit, itu pun karena saya yang salah. Mau ngasih paspor yang saya kasih buku doa. Mungkin karena itu kali jadi cepat ya. Nah, langsung dijemput oleh Pak Farhat sama Pak Joko dan Pak Firman. Malah lebih dulu saya nyampe karena sudah terbiasa pengalaman. Biasanya di dalam lama itu. Begitu saya mendarat, saya chat beliau 45 menit dari sana, duluan saya di luar nunggu daripada nyampe. Jadi itu pengalaman yang tercepat. Biasanya kan yang jemput yang nunggu. Nah, ini dibalik ini, saking di luar dugaan. Ya, di luar dugaan ini, alhamdulillah. Tapi di saya terenak makan ini tadi malam itu, tadi malam ya? Ya malam lah. Saya agak confused juga dikit antara Indonesia dan apa ya. Jadi bukan hanya jet lag, tapi juga confused juga masalah waktu itu. Kadang-kadang kalau sehari 2 hari masih agak bingung ya. Alhamdulillah. Karena di Indonesia sekarang jam 7 malam ini ya. Jam 7 malam di Indonesia ini, alhamdulillah. Insyaallah program kita ini Said ya seperti biasa. Saya selama sepekan pertama ada di LA. Nanti puncaknya adalah memberikan khutbah Idul Adha di konsulat seperti biasa, dan sore nanti ada kegiatan taklim di sini yang akan dihadiri 3 orang ya, anggota dewan kita dari Jakarta, 3 orang insyaallah. Dan tadi malam juga ada tamu kita jamaah tabligh dari Malaysia, kita sempat ngobrol di sini, alhamdulillah. Nah, yang saya cukup prihatin dan terharu, Pak Firman dan Bu Dzurriyah belum jadi berangkat haji. Ya, jadi kita turut turut sedih ya, karena beliau sudah punya azam. Ya, sudah punya azam, punya niat, tekad untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi qadarullah, inilah kita memang harus senantiasa bisa menerima takdir Allah, irada Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah katakan dalam Al-Qur'an itu, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak suka, membenci sesuatu, tetapi di balik yang kamu tidak suka itu, di balik yang kamu benci itu ada kebaikan bagimu. Jadi ada rahasia yang kita tidak tahu di balik itu semua. Nah, sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu juga mencintai sesuatu. Ya, kamu sangat senang, sangat suka dengan sesuatu itu. Tetapi sebenarnya di balik yang kamu suka itu ada keburukan bagimu kata Allah. Ini rahasia Allah, kita semua bisa baca itu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Nah, itu ujung ayatnya itu. Wallahu ya'lamu, Allah tahu apa rahasia di balik semua itu. Kamu tidak suka, tapi ada baik di baliknya. Kamu suka, tapi di balik ada keburukan. Maka wallahu ya'lamu, Allah yang tahu, wa antum la ta'lamun. Kamu tidak tahu rahasianya apa di balik itu semua. Maka mungkin ini saat ini Pak Firman ini yang terbaik nih. Ya. Yang terbaik secara syariat, ia sudah memenuhi syarat. Artinya ya syarat-syarat haji kan sudah terpenuhi. Ya, kalau muslim sudah pastilah. Akil balik udahlah. Ya, istitoah. Ya, istitoah itu ya mampu secara finansial. Itu sudah terpenuhi, ya kan?
Nah, kemudian apa lagi? Bagi perempuan ada mahram, udah. Dzurriyyah ada mahramnya. Jadi secara syarat ini udah terpenuhi semua. Ya, terpenuhi. Ada juga memang secara syarat-syarat syariatnya dia belum terpenuhi, tapi dari aspek lain dipenuhi sama Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Orang pergi haji itu kan ada 3 faktor. Pertama, faktor nisab. Dia sudah mampu secara finansial. Ya, dia wajib pergi haji itu, tidak boleh nunda. Kalau orang nunda-nunda haji secara finansial sudah mampu, kalau dia mati cuma 3 pilihan. 2 pilihan. Apakah dia matinya cara Nasrani atau cara Yahudi? Nah, ini ancamannya berat ini. Kalau orang mampu tidak pergi haji. Faktor nisab. Yang kedua faktor nasab. Ya, nasab. Nasab ini dia secara finansial tidak mampu, tapi dia keturunan orang yang berada. Nah, ayah ibunya kaya atau dibalik. Ayah ibunya tidak mampu, anaknya mampu. Jadi faktor nasab. Berangkat haji karena nasab. Nah, yang ketiga faktor nasib. Nah, jadi ada nisab, ada nasab, ada nasib. Nah, ini faktor nasib itu juga. Dia secara finansial tidak ada. Keturunan juga enggak ada orang mampu. Tapi kalau sudah ada nasib. Nah, saya termasuk haji nasib saya. Saya dulu pergi haji pertama kali 97. 97 saya haji. Nah, nisab saya tidak punya. Saya ngontrak-ngontrak. Nasab, keluarga semua Kristen, gimana mau berangkatkan haji? Ya, cuma ada ketika nasib. Nasib ada. Nah, saya dapat undangan kerajaan Saudi. Karena waktu itu masih baru-baru masuk Islam. Mu'alaf lah kata orang sekarang ini. Nah, saya kuliah di Libya. Nah, saya dikasih target waktu itu 3 bulan harus bisa bahasa Arab. Tercapai target, dapat undangan kerajaan. Itu namanya nasib. Haji nasib. Nah, kemudian 97 tahun 2006, 9 tahun kemudian saya diminta oleh Patuna travel haji dan umroh, termasuk travel besar di Indonesia. Namanya Tabuk. Ya, VIP, Patuna. Saya diminta karena saya sudah haji, diminta jadi pembimbing. Alhamdulillah. 2008 berangkat haji lagi, pembimbing lagi oleh Asia Tour. 2009 pergi haji lagi, 2011 pergi haji lagi. Jadi saya 5 kali haji. Maka kalau saya bikin kartu nama, tidak pernah bikin hasil di situ. Ditanya, Ustaz sudah haji belum? Saya kenapa enggak? Jadi cuma H. Saya bilang kalau saya bikin H1 saya tidak jujur. Karena sudah 5 kali saya bilang. Kalau bikin 5, hahaha orang bacanya. Nah, kan begitu. Jadi hahaha bacanya orang itu kan. Maka saya nggak boleh bikin nama haji itu. Nah, jadi setelah itu ya saya pembimbing umroh plus ke Palestina kemana-mana. Jadi ini nisab, nasab, nasib. Nah, ada nasib saya alhamdulillah. Ya, sampai sekarang saya ada nasib terus. Ini juga baru pulang umroh saya. Gak pernah bayar. Belum pernah saya bayar. Puluhan kali ke Mekah itu belum pernah bayar. Nah, itulah nasib itu. Kalau sudah nasib alhamdulillah. Jadi Pak Firman dan Bu Dzurriyyah ya nisab sudah ada. Mungkin belum ada nasib aja. Ya nasib tahun ini belum, tahun ini. Kenapa? Karena peraturan Saudi Arabia itu luar biasa ribet. Ya, ini yang menjerit orang Indonesia, teman-teman saya yang furoda. Tahun ini ditiadakan furoda. Teman saya baru sekarang bimbing manasik. Saya bimbing manasik kemarin, udah bahagia banget ya. Berapa bayarnya? 480 juta. Masya Allah. Oh, hampir 500. Tidak berhasil. Jadi inilah, apa itu furoda? Furoda itu secara bahasa artinya pribadi. Jadi visa pribadi. Saya tidak tahu apa itu. Visa apa namanya itu? Visa saksi atau apa namanya itu? Ya, furoda itu. Jadi memang resminya itu lewat Kementerian Agama. Nah, tapi yang aneh Amerika kok aneh. Amerika kan secara kuota, wah sangat sedikit sekali. Kalau Indonesia wajar gitu kan. Setiap tahun 200.000 yang resmi. Ya, yang resmi itu yang reguler 200.000. Yang non reguler yang plus itu 17.000 yang resmi. Resmi tapi ada yang reguler, ada yang plus. Itu 217.000 semua haji Indonesia itu. Tapi ada lagi tambahan-tambahan visa namanya furoda, ada macam-macam lah, ada ummal. Ya, ada yang bahkan yang orang Indonesia mengambil visa ummal. Ummal itu pekerja.
Akhirnya melakukan pelanggaran banyak. So mestinya melewati mikot itu dia sudah dalam keadaan berihram, dia masih pakai begini. Akhirnya apa? Semuanya dam. Kemudian di Arafah, bagaimana? Ummal. Kalau pakai ihram dia, ditangkap. Jadi saya bilang ini haji apa ini? Tidak berpakaian ihram sama sekali. Ya kan? Ketika katakan dia dari mikot mau katakan dia mengambil haji tamattu. Haji tamattu itu dia berarti kan umrah dulu baru berhaji. Faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal haji. Barang siapa yang mengambil haji tamattu, yaitu berumrah dulu baru berhaji dia, maka famastaysara minal haji, dia wajib membayar hadiyu, membayar dam, menyembelih seekor kambing. Ya. Jadi kalau orang melakukan pelanggaran-pelanggaran ihram, itu dia berapa puluh ekor kambing dia sembelih itu. Jadi hajinya tak jelas. Indonesia itu kan mengambil haji ummal. Ummal itu visa ummal itu visa pekerja. Berarti pakaian begini, tidak boleh pakai ihram. Sampai di Arafah harus pakai begini. Nggak boleh pakai ihram. Ditangkap langsung. Ditangkap, kalau ditangkap dipulangkan langsung enak. Tangkap di sana penjara dulu 2 bulan. Baru dipulangkan ke Indonesia. Jadi kembali kepada pengalaman Pak Firman tadi, itu adalah ya nggak ada lagi niat Pak Firman sama Dr. Ria, juga ada Pak Irul kita, udah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah sudah terima. Kan dalam dulu pernah saya sampaikan ada orang yang berhaji dari Irak, ya pada ini tabiin mau pergi haji rombongan. Ya kalau zaman dulu kan nggak pakai visa. Zaman dulu kan tidak ada setor uang ke negara, pemerintah. Orang pergi itu ya bawa bekal sendiri. Dia pergi sendiri. Maka Allah katakan apa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Awal ayatnya apa itu? Al-hajju ashhurum ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa tazawwadu, berbekallah kamu kata Allah. Berbekallah kamu. Ya, bekal apa di sini? Bekal yang dimaksud dalam ayat itu adalah bekal finansial. Itu bekal haji, bekal finansial. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sesungguhnya bekal yang terbaik untuk pergi haji itu adalah takwa. Nah, kenapa demikian? Karena di haji itu memang peluang orang mengemis itu besar. Ya, orang mengemis itu besar sekali peluangnya di tanah suci itu. Jadi orang pergi haji, katakan keluar 20 juta, 30 juta ONH. Kalau di sana dingemis, bukan cuma balik modal, untung besar. Karena orang semua pengen sedekah. Itu kan umrah Ramadan, kita Ramadan. Cobalah kalau Ramadan itu, kalau di Madinah itu, jam-jam 5 sore kita keluar saja dari masjid, jalan-jalan. Itu langsung ditangkap tangan kita sama orang-orang kaya di sana. Dibawa kemana? Dibawa ke rumahnya. Dia bawa ajak berbuka puasa di rumahnya. Jadi kalau antum pengen lihat orang Arab dermawannya itu di Ramadan. Wah, kalau sudah Ramadan itu kedermawanan orang Arab itu keluar semuanya. Dan dia tidak pakai pembantu. Dia bawa ke rumah, ya, dikasih dijamu, buka puasa, dikasih makan enak-enak. Begitu pulang disangoni lagi. Kasih lagi amplop itu. Oh, jadi kalau orang tidak berbekal takwa ke sana, itu pasti kaya pulangnya. Nah, makanya kata Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Artinya kalau kita dengan bawa bekal material yang sudah cukup, tidak akan terlantar di perjalanan, udah jangan minta-minta di sana, kira-kira begitu. Fokus untuk ibadah haji. Ya. Nah, dulu sejarahnya ada seorang tabi'in pergi haji rombongan bersama sahabat-sahabatnya dari Irak. Di tengah jalan, mungkin baru berjalan berapa kilo dari Irak itu, dia menemukan seorang ibu dan anak yang mengemis, mengais-ngais di tong sampah. Ya, kayak orang yang di Palestina, di Gaza sekarang ini. Ambilin tuh sisa makanan.
Lalu ditanya sama si bapak ini, ibu dan anak sedang ngapain? Kami lagi mengais, cari-cari rezeki. Apa ini? Sampah. Enggak, ini cari-cari sisa makanan. Karena kami sudah 3 hari tidak makan katanya. Nangislah si bapak tadi ini. Akhirnya apa? Uang sango dia pergi haji itu tidak dia serahkan kepada ini. Akhirnya dia batal untuk pergi haji. Dia pergi haji. Karena mereka itu ke sana itu rombongan namanya ya. Wallahualam kendaraannya apa? Dulu nggak ada pesawat kan? Mungkin naik onta kan gitu. Nah teman-temannya berjalan sampai ke Mekah, dicari-cari seorang ini kok nggak lihat. Dia kan jadi nggak batal nggak pergi haji gara-gara memberikan makan uang itu dan diserahkan kepada yang pengemis apa tadi yang pemulung tadi. Tiba-tiba dia ketika di Mekah teman-temannya lihat-lihat, kok nggak ketemu? Temannya pada kemana? Pada kecarian semuanya. Dulu nggak ada alat komunikasi kan? Nah begitu di Arafah, dia ketemu dari kejauhan si bapak ini. Oh itu teman kita sana. Nah gitu kan? Padahal orang itu tidak pergi haji, nggak jadi pergi haji. Nah jadi singkat cerita, ternyata bayang-bayang orang itu terlihat di Arafah. Nah sesungguhnya orang itu tidak berhaji, tapi ada dia dapat ilham, katanya hajimu sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hajimu sudah diterima oleh Allah walau secara fisik orang itu tidak jadi pergi haji. Kenapa? Dia lebih mendahulukan ini orang yang kelaparan ini daripada dia pergi haji. Makanya ada Fiqhul Auliyat yang dikarang oleh almarhum Yusuf Al-Qaradawi, fikih prioritas. Nah, situ dia bilang dalam fikih prioritas itu kata Yusuf Al-Qaradawi bahwa orang yang pergi umroh, ya, tapi yang bayar ya. Kalau saya kan nggak bayar nih. Orang yang pergi umroh berkali-kali, ya, itu bisa makruh hukumnya apabila dia punya tetangga yang masih membutuhkan materi. Nah, gitu kan? Membutuhkan bantuan. Artinya pahala umroh dengan pahala memberi makan orang kelaparan besaran mana? Memberi makan. Kenapa? Umroh berkali-kali itu jatuhnya sunnah. Ya, sedangkan memberikan makan orang kelaparan apa? Wajib. Fawailul lil musallin. Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din? Fadzalika alladhi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Termasuk ciri pendusta agama siapa? Orang yang tidak memberi makan orang-orang yang miskin, orang yang kelaparan. Nah, gitu. Jadi ada berita gembira menghibur Pak Firman dan Bu Duria, Pak Hairul dan istri ya Bu Nura, bahwa dengan tidak berangkat haji ini tapi niat sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah, tapi nanti tahun depan dilangsungkan lagi. Ya. Andaikan tidak cukup umur, tidak sampai umur, gak jadi berangkat haji, nanti tidak ada lagi pertanyaan, lepas kita dari aspek itu. Ya, mampu tidak berangkat haji bukan karena tidak punya niat, tapi aturan manusia yang berubah ini semua sehingga kita tidak bisa berangkat haji. Ya, mudah-mudahan mungkin nunggu yang lain kali Pak Firman. Ya, kayaknya nunggu yang lain ini. Yang lain mau pergi sama-sama rombongan atau ya kan? Nah itu, insyaallah mudah-mudahan tahun depan bisa terlaksana itu ibadah haji. Baru yang pertama nih kan? Yang pertama, ya wajib hukumnya. Kecuali yang kedua, yang ketiga, itu lain cerita ya. Kalau Pak Hairul kan yang kesekian kalinya itu. Allah alam. Saya nggak tahu Pak Hairul itu yang sudah pernah haji itu belum. Kayaknya pernah dengar saya dia udah pernah haji katanya, dengar saya. Istilahnya hanya apa? Tajdid, ya, memperbarui aja. Ini saja Bapak Ibu, sekedar ungkapan salam kedatangan saya di LA ini. Mudah-mudahan kita bisa bersama selama sepekan pertama insyaallah. Karena saya singkat juga, tidak bisa lama-lama di Amerika. Sejak saya bikin pesantren di Bogor, saya tidak bisa tinggal lama-lama. Paling lama saya 3 minggu. Nah ini juga 3 minggu, nanti tanggal 23 Juni sudah kembali dari LA lagi insyaallah. Tapi saya stay-nya paling lama di LA ini. Demikian, mudah-mudahan kita semua selalu sehat walafiat, diberikan kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dari waktu ke waktu kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Mohon maaf, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, iqamah jam 4.45, Fajar prayer 4.45. Masya Allah. Siap ya? Masya Allah.